Baris paragraf bab gegayuhan selanjutnya. Dalam bahasa Indonesia. 2. Berlatih kesempurnaan bersembah atau sujud sabta dharma, yaitu bersembahnya rohani kepada Hyang Maha Kuasa, menuju budi pekerti luhur dengan cara-cara yang mudah serta sederhana, dapat dilaksanakan oleh semua umat manusia. Renungan, pertanyaan dan jawaban, dari kandungan isi wewarah. Penjelasan, sujud dalam sabta dharma, adalah sebuah ritual yang syarat makna. Sujud menjadi jembatan antara manusia dengan Sang Pencipta. Melalui sujud, seorang warga sabta dharma dan pengikut Sri Gutomo berusaha menyelaraskan dirinya dengan alam semesta dan mencapai tingkat kesadaran atau sadar diri yang lebih tinggi. Sujud dalam sabta dharma bukan hanya sekadar gerakan fisik, melainkan sebuah proses spiritual yang mendalam. Niat yang tulus untuk mendekatkan diri kepada Hyang Maha Kuasa menjadi fondasi utama dalam setiap sujud. Saat melakukan sujud, penting untuk memusatkan pikiran, merasakan setiap gerakan tubuh, dan mengatur pernapasan dengan baik. Visualisasi diri yang terhubung dengan alam semesta dapat memperkaya pengalaman spiritual. Ucapan-ucapan yang dilantunkan selama sujud juga memiliki kekuatan untuk menarik energi positif. Melalui proses sujud yang dilakukan dengan penuh kesadaran, seorang warga sabta dharma berharap dapat mencapai hubungan yang lebih intim dengan Sang Pencipta. Melalui sujud, kita dapat mencapai ketenangan hati dan pikiran, meningkatkan kesadaran diri, serta memperkuat hubungan spiritual dengan Hyang Maha Kuasa. Selain itu, sujud juga dapat membantu kita mengembangkan budi pekerti yang luhur. Untuk memaksimalkan manfaat sujud, penting bagi kita untuk terus belajar tentang ajaran sabta dharma, berlatih secara teratur, bergabung dengan komunitas, dan mencari bimbingan dari seorang tuntunan. Dengan demikian, sujud dapat menjadi sarana yang efektif untuk mencapai kesempurnaan rohani dan menjalani kehidupan yang lebih bermakna. 1. Apakah setiap sujud sabta dharma dapat dikategorikan berlatih ataukah ada perbedaan penghayatannya dengan sujud wajib sabta dharma atau lainnya? Pada hakikatnya setiap sujud sabta dharma memang ada sifat berlatihnya, karena itu setiap sujud sering mengalami proses yang tidak sama. Hal ini disebabkan perilaku kita setiap hari memang sering berbeda atau berubah-ubah. Setiap sujud sabta dharma tidak boleh ada muatan niat yang bermacam-macam. Untuk menunggu bersih dari berbagai muatan, tentu proses sujud perlu waktu yang panjang. Adapun kata berlatih atau anggladi ini mengandung perintah untuk selalu meneliti proses jalannya getaran rasa yang berkesinambungan dan tidak terputus-putus. Artinya setiap sujud harus teliti dan terlatih. Setiap sujud dalam ajaran sabta dharma merupakan sebuah proses pembelajaran spiritual yang dinamis. Gerakan sujud yang kita lakukan bukan hanya sekadar gerakan fisik, melainkan sebuah upaya untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Pengalaman spiritual yang didapat dari setiap sujud sangatlah personal dan unik. Dipengaruhi oleh niat, kondisi diri, serta kedalaman pemahaman kita terhadap ajaran sabta dharma. Niat yang berbeda, seperti memohon petunjuk, bersyukur, atau memohon ampunan, akan menghasilkan pengalaman yang berbeda pula. Seiring dengan semakin mendalamnya pemahaman kita, kualitas sujud kita pun akan terus berkembang. Sujud yang dilakukan oleh seorang pemula akan berbeda dengan sujud yang dilakukan oleh seorang yang telah lama mengamalkan ajaran ini. Dengan demikian, setiap sujud menjadi sebuah kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara spiritual. Dalam ajaran sabta dharma, setiap sujud memiliki makna spiritual yang mendalam. Namun, terdapat perbedaan antara sujud wajib yang dilakukan secara rutin sebagai bagian dari dharma hidup sehari-hari, dengan sujud yang dilakukan pada kesempatan tertentu seperti saat untaban, ruatan dan sujud bersama dalam acara-acara khusus pada umumnya. Sujud wajib memiliki tujuan untuk menumbuhkan kesadaran akan keberadaan Tuhan dan mendekatkan diri kepadanya secara konsisten. Sementara itu, sujud pada momen-momen tertentu memiliki tujuan yang lebih spesifik. Konsep terlatih di dalam sujud sabta dharma menekankan pentingnya ketelitian dan kesadaran diri. Dengan memperhatikan setiap detail dalam pelaksanaan sujud, kita dapat merasakan perubahan suasana yang terjadi dan semakin memahami makna mendalam dari setiap gerakan yang kita lakukan.
Memahami bahwa setiap sujud dalam Sabta Dharma adalah sebuah proses pembelajaran yang berkelanjutan dan akan mendorong kita untuk lebih sungguh-sungguh dalam melaksanakannya. Dengan kesadaran ini, kita akan berusaha melakukan sujud dengan sepenuh hati, serta terus menggali ilmu pengetahuan yang lebih dalam tentang ajaran Sabta Dharma. Hal ini akan membawa kita pada pertumbuhan spiritual yang berkesinambungan. Dengan demikian, sujud bukan hanya sekadar ritual, melainkan sebuah perjalanan spiritual yang penuh makna, di mana kita dapat terus belajar dan berkembang. 2. Bagaimana membedakan sujud Sabta Dharma yang telah disebut sempurna dengan sujud Sabta Dharma yang belum sempurna? Jawaban yang kedua ini sebut saja kira-kira sebagai berikut. Sujud Sabta Dharma yang selalu atau sering tidak bisa lerem tentrem atau hening, dan selalu bermuatan atau memiliki niat demi sesuatu atau duniawi. Serta hasilnya sujud Sabta Dharma belum mampu merubah atau perbaikan perilaku serta perbaikan keadaan penghidupan keluarga dan seterusnya. Itu kira-kira yang disebut belum sempurna. Namun sebaliknya, sujud setiap hari dan sujudnya tidak pernah absen, dan sujudnya hanya berniat pasrah serta menerima apa adanya. Begitu pula sikap perilaku kesehariannya didasari selalu berupaya secara wajar atas dasar prinsip K5. Di mana kehidupan sekeluarga bisa tenang tentram, mensyukuri apa yang ada serta sabar atau tabah menghadapi berbagai persoalan. Kira-kira ini adalah hasilnya sujud Sabta Dharma yang sudah mencapai emat, serta menikmati sujudnya. Karena dilaksanakan sebagai kewajiban warga Sabta Dharma, dalam bahasa Jawa. Sakdermo netepi wajib. Barangkali ini sebagai pilihan kita. Perbedaan antara sujud Sabta Dharma yang sempurna dengan yang belum sempurna. Sujud dalam Sabta Dharma memiliki tingkatan kesempurnaan yang berbeda-beda. Sujud yang belum sempurna seringkali terikat oleh niat duniawi, seperti mencari kekayaan atau kedudukan, dan belum mampu mengubah perilaku sehari-hari secara signifikan. Selain itu, sujud yang dilakukan dengan pikiran yang kacau atau terburu-buru juga belum mencapai kesempurnaan. Sebaliknya, sujud yang sempurna ditandai dengan niat yang tulus untuk mendekatkan diri kepada Hyang Maha Kuasa tanpa pamrih. Sujud yang sempurna akan membawa perubahan positif dalam perilaku, seperti kesabaran, kerendahan hati, dan kasih sayang. Selain itu, sujud yang sempurna juga memberikan ketenangan batin yang mendalam dan selaras dengan prinsip-prinsip dasar Sabta Dharma. Orang yang melakukan sujud dengan sempurna akan lebih mudah mensyukuri nikmat dan sabar menghadapi cobaan. Sujud yang sempurna membawa transformasi mendalam dalam diri seseorang. Selain memberikan ketenangan batin, sujud yang sempurna juga memanifestasikan diri dalam perubahan sikap dan perilaku sehari-hari. Individu yang melakukan sujud dengan sempurna cenderung lebih sabar, rendah hati, dan toleran. Mereka juga mengalami peningkatan intuisi, merasakan koneksi yang lebih dalam dengan alam semesta, dan memiliki rasa syukur yang lebih mendalam. Hubungan dengan sesama manusia dan alam pun menjadi lebih harmonis, mencerminkan keselarasan batin yang telah dicapai. Motivasi untuk terus belajar dan berkembang serta kemampuan untuk menghadapi tantangan dengan bijaksana juga menjadi ciri khas individu yang telah mencapai kesempurnaan dalam sujud. Kesempurnaan dalam sujud Sabta Dharma adalah hasil dari perjalanan spiritual yang komprehensif. Niat yang tulus, konsentrasi penuh, kebersihan hati, pemahaman mendalam terhadap ajaran, dan konsistensi dalam praktik adalah kunci utama. Selain itu, lingkungan yang mendukung, bimbingan guru spiritual, dan kesehatan fisik juga berperan penting. Dengan memadukan semua faktor ini, kita dapat mencapai kesempurnaan dalam sujud dan merasakan kedamaian sejati. Proses ini bukanlah tujuan akhir, melainkan perjalanan spiritual yang terus berkembang sepanjang hidup.